Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 82, Niat Membunuh. Mengetahui bahwa Siu adalah anggota berbakat dari Serikat Berburu, mata orang-orang yang hadir menjadi lebih panas. Karena tidak ada aturan di Serikat Berburu bahwa anggota berbakat tidak diizinkan untuk bergabung dengan pasukan lain. Dikatakan bahwa Serikat Berburu tidak memperlakukan anggota berbakat dengan baik. Wah, sejauh yang aku tahu, Serikat Berburu tidak akan memberikan perlindungan bagi anggota yang berbakat. Itu hanya menyediakan seni bela diri, tetapi tidak ada sumber daya kultivasi. Wanita parubaya itu berkata perlahan, selama kamu bergabung dengan Gerbang Guntur, kamu akan menjadi murid elit dan tidak ada seorang pun di Kabupaten Laut Gemuruh yang berani menyinggungmu. Selain itu, kamu bisa mendapatkan banyak pil dan batu vitalitas setiap tahun. Dengan sumber daya kultivasi ini, aku percaya bahwa basis kultivasimu akan meningkat lebih cepat. Wanita parubaya itu sepertinya tahu aturan Serikat Berburu dengan sangat baik. Memang ada banyak keuntungan, tetapi Siu tetap tidak ingin bergabung dengan sekte. Karena begitu dia bergabung dengan sekte, dia harus mengambil tanggung jawab yang sesuai dan kehilangan kebebasannya. Untuk apa seorang kultivator berkultivasi? Beberapa orang mengejar kekuasaan dan status, dan beberapa mengejar rentang hidup yang lebih lama. Adapun Siu, dia ingin bebas dan tidak dikendalikan di dunia. Hal-hal dalam sekte sangat rumit, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu ketika dia berada di divisi non-inti Gerbang Kebebasan. Itu juga karena pengalamannya di divisi non-inti dari Gerbang Kebebasan sehingga Siu menyerah untuk bergabung dengan sebuah sekte. Selain itu, bahkan jika dia ingin bergabung dengan sekte, dia tidak akan memilih Gerbang Guntur, karena Penceng tahu rahasianya. Jika orang lain juga mengetahui rahasianya, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun di Gerbang Guntur yang menginginkannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah mencapai tingkatan bawaan dari tingkat kedua pemurnian tubuh. Siapapun akan berpikir bahwa dia pasti memiliki kesempatan yang luar biasa. Saya tidak ingin bergabung dengan sekte untuk saat ini. Mohon maafkan saya. Siu masih dengan sopan menolak ajakan wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu tampak kecewa, tetapi dia tidak bersikeras. Jika kamu ingin bergabung dengan Gerbang Guntur, kami akan menyambutmu kapan saja. Siu berterima kasih padanya dan yang lainnya dan membungkuk kepada mereka sebelum dia pergi dengan tergesa-gesa. Ada sangat sedikit orang yang mengenalnya sebelumnya. Selain itu, dia telah meminum pil pengubah bentuk dan tidak menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Meskipun banyak raja bela diri dan bela diri orang suci yang hadir dapat melihat melalui dia dengan indera spiritual mereka tidak memikirkan hal lain. Begitu seseorang bertanya tentang masa lalunya, akan ada banyak orang yang tertarik padanya, dan kemudian banyak masalah akan menyusul. Kekuatanku masih terlalu lemah. Siu berjalan melalui hutan dengan sangat sedih. Baru saja, dia telah terdeteksi oleh indera spiritual dari banyak raja bela diri dan bela diri orang suci. Siu sangat menyadari bahaya semacam itu. Begitu orang-orang ini mengetahui rahasianya, konsekuensinya bisa dibayangkan. Pada saat yang sama, dia sangat berterima kasih kepada Xiangdou dan Qianhong. Mereka pasti sudah menduga bahwa dia telah memperoleh keberuntungan yang luar biasa, tetapi mereka tidak mengingininya. Xiangdou bahkan merekomendasikannya ke Qianhong dan membiarkannya menjadi salah satu anggota berbakat dari Serikat Berburu. Di Kabupaten Naga Awan, ada banyak orang yang tahu apa yang dia alami di masa lalu, yang membuat Siu merasa lebih berbahaya. Dengan kemampuannya penglihatan kehidupan, Siu menghindari wilayah binatang iblis yang kuat. Menurut instruksi di peta singkat, dia melintasi hutan kuno ini dan menuju Kabupaten Naga Awan. Setelah pertempuran untuk pemimpin Sekte Gerbang Kebebasan berakhir, Sigu menjadi pemimpin sekte baru. Orang-orang yang awalnya milik pasukannya telah sangat meningkatkan status mereka. Setelah penyelidikan, Hon Yi yakin bahwa Siu yang membunuh cucunya, Jin Kuan. Dia telah menyelidiki masa lalu Siu dan mengetahui bahwa dalam waktu kurang dari setahun, pemuda ini, yang berasal dari Balai Seni Bela Diri Oingyun, telah mencapai tingkatan lautan energi dari tingkat kedua pemurnian tubuh dalam waktu kurang dari setahun. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa Siu pernah merilis tugas berhadiah yang berhadiah harta karun tingkat 5 di Serikat Berburu. Dia telah mengundang Xiangdou, seorang bela diri orang suci, untuk membantunya, dan dia juga mengundang Qianhong untuk membantunya. Bagaimana mungkin seorang kultivator di tingkatan lautan energi memiliki harta pusaka level 5? Bagaimana basis kultivasinya bisa meningkat begitu cepat? Orang ini pasti mendapatkan kesempatan besar. Setelah penyelidikan,
Hon Yi mengirim Lu Liang, dia ke non-inti, ke kota awan untuk memantau orang tua dan saudara perempuan Xiu. Sekarang keluarga Xiu dilindungi oleh serikat berburu, dia tidak berani bertindak gegabah. Tapi selama dia mengirim seseorang untuk mengawasi mereka, dia yakin Xiu akan muncul lagi. Kota Kastil adalah kota terdekat di Kabupaten Naga Awan ke Pegunungan Guntur. Ini adalah kedua kalinya Xiu datang ke sini. Setelah memasuki kota, dia segera pergi ke cabang serikat berburu. Dia membayar 200 batu vitalitas vital peringkat rendah dan membawa formasi transmisi ke kota awan. Setelah beberapa bulan, dia sangat merindukan orang tua dan saudara perempuannya. Saat itu, ketika dia memasuki balai seni bela diri untuk berkultivasi pada usia 10 tahun, dia jarang bertemu keluarganya. Namun, Xiu juga sangat jelas bahwa orang tua dan saudara perempuannya tidak memiliki kualifikasi untuk berlatih seni bela diri. Bahkan jika mereka memiliki pil yang dapat memperpanjang hidup mereka, mereka hanya memiliki umur tidak lebih dari 200 tahun. Tetapi sebagai Grandmaster bela diri bawaan, Xiu bisa hidup setidaknya 300 tahun. Dengan peningkatan basis kultivasinya, dia akan dapat hidup lebih lama, sementara keluarganya akan meninggal di tahun-tahun mendatang. Dengan perlindungan serikat berburu, orang tua dan saudara perempuan Xiu menjalani kehidupan yang damai dan aman. Setelah menghilangkan kekuatan obat dari pil pengubah bentuk, Xiu datang ke rumahnya. Begitu Xiu muncul, Lu Liang mendengar berita itu secepat mungkin. Dia kembali, Lu Liang telah tinggal bersama keluarga Zhang di kota awan sejak dia diperintahkan oleh Hon Yi untuk mengawasi keluarga Luo. Setelah menerima berita bahwa Xiu telah kembali, dia segera mengeluarkan kotak pesan dan memberitahu berita itu kepada tetua dari divisi inti gerbang kebebasan, Hon Yi. Orang tua dan saudara perempuan Xiu tidak tahu banyak tentang Xiu. Kepulangannya membuat seluruh keluarga penuh kegembiraan. Di ruang tamu, seluruh keluarga memperhatikan Xiu. Xiu Er, saudara perempuan Xiu, duduk di sebelah seorang pemuda yang merupakan murid dari keluarga Liu di kota awan. Keduanya telah bertunangan. Pemuda ini, bernama Liu Yuan, adalah putra dari pemimpin keluarga Liu saat ini. Dia memiliki basis kultivasi level kelima tingkatan lautan energi. Melihat adiknya sudah bertunangan, Xiu sangat senang. Terlebih lagi, dia bisa melihat bahwa Xiu Er sangat menyayangi Yuan. Yuan mendekati adiknya tanpa tujuan lain. Melihat keluarganya hidup damai, Xiu merasa lega. Namun, dalam persepsinya, ada banyak kultivator berkeliaran di sekitar keluarga Luo. Jejak dingin tiba-tiba muncul di matanya. Xiu tidak menyembunyikan keberadaannya, jadi ketika dia kembali, tidak hanya Lu Liang yang mendapat berita itu dengan segera, tetapi juga serikat berburu kota awan tahu bahwa dia telah kembali. Bagaimanapun, keluarga Xiu dilindungi oleh serikat berburu. Selain para kultivator yang dikirim oleh Lu Liang, ada juga orang-orang dari serikat berburu yang berlama-lama di sekitar rumahnya. Nantian datang mengunjunginya. Ketika dia melihat Xiu untuk pertama kalinya, dia terkejut. Kamu sudah menerobos ke tingkatan bawaan? Ada banyak perubahan di balai seni bela diri Oin Yun. Nantian telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai tetua balai, dan Xiang Dou juga mengirimnya untuk bertanggung jawab atas keselamatan keluarga Luo. Tidak heran Nantian terkejut, karena dia sangat tahu bahwa lebih dari setengah tahun yang lalu, Xiu masih berada di tingkat kedua pemurnian tubuh, dan sekarang dia sudah berada di tingkatan bawaan. Kecepatan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin, Xiu tidak menjelaskan apapun tentang basis kultivasinya. Informasi yang dibawa Nantian membuat matanya dingin dan membunuh. Lu Liang sekarang di kota awan dan diperintahkan oleh Hon Yi untuk memantau keluargaku? Xiu bertanya. Dengan informasi di tangannya, Xiu mendengus dingin. Karena Hon Yi telah mengambil tindakan, tidak diragukan lagi bahwa Hon Yi meragukan bahwa dia ada hubungannya dengan kematian Jin Kuan. Adapun Lu Liang, dia membenci Xiu. Jadi aku akan membunuhmu karena kau membenciku. Ini adalah rencana Xiu. Namun, Xiu juga sangat jelas bahwa membunuh Lu Liang saja tidak cukup. Yang paling mengancam adalah Hon Yi, tetua dari divisi inti gerbang kebebasan. Dia adalah seorang kultivator yang kuat di tingkatan raja. Meskipun keluarganya dilindungi oleh serikat berburu, Hon Yi mungkin tidak berani bertindak gegabah, tetapi sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menggunakan beberapa metode berbahaya. Xiu tidak ingin orang tua dan saudara perempuannya terlibat, jadi dia harus menyelesaikan semua bahaya yang tersembunyi. Meskipun kepala, Qian Hong sangat menyukainya, dia tidak dapat membantu Xiu karena aturan serikat pekerja. Satu-satunya cara adalah melepaskan tugas yang berhadiah. Xiu bertemu Xiang Dou di kota awan serikat berburu. Sama seperti Nantian, ketika Xiang Dou menemukan bahwa Xiu telah mencapai tingkatan bawaan, wajahnya penuh kejutan dan tidak percaya. Mencapai tingkatan bawaan pada usia 14 tahun, kamu dapat dievaluasi sebagai peringkat kuning menengah, kata Xiang Dou. Di serikat berburu, semakin tinggi tingkat penilaian bakat, semakin tinggi otoritasnya, dan semakin banyak perhatian dari para senior serikat. Mengingat Haku, tugas berhadiah seperti apa yang paling banyak bisa dirilis, tanya Xiu. Jika kamu berada di peringkat kuning rendah, kamu hanya dapat meminta bantuan dari Raja Bela Diri.
Tetapi ketika berada di peringkat kuning menengah, kamu dapat mengundang Raja Bela Diri untuk membantumu dengan kondisi yang cukup. Mata Xiangdou berbinar, penguasa bela diri. Xiu bertanya dengan heran, apakah ada Raja Bela Diri di Kabupaten Naga Awan? Sejauh yang dia tahu, yang memiliki basis kultivasi tertinggi di Kabupaten Naga Awan adalah Tuan Wen. Dia berada di tingkat keempat dari tingkatan raja. Xiangdou menggelengkan kepalanya. Tidak ada penguasa bela diri di Kabupaten Naga Awan, atau di 13 kabupaten di negara bagian Tanah Langit. Tapi ada Raja Bela Diri di 8 prefektur dan ibu kota. Selama kamu bisa menawarkan hadiah yang cukup untuk membuat mereka terkesan, akan ada Raja Bela Diri yang bisa membawa formasi transmisi ke Kabupaten Naga Awan. Saat dia berbicara, Xiangdou menatap Xiu. Ia penasaran dengan apa yang terjadi padanya. Xiu tidak hanya meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat hanya dalam setengah tahun, tetapi juga memperoleh begitu banyak harta. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiu telah mengeluarkan seni bela diri tingkat 6 dan beberapa harta tingkat 5. Seni bela diri peringkat ke-7 dan harta tingkat ke-5 bisa digunakan untuk mengundang Raja Bela Diri untuk membantu. Jika seseorang ingin meminta bantuan Raja Bela Diri, dia harus memiliki harta tingkat 6 dan seni bela diri tingkat 8. Jika Xiu bisa mengambil harta karun tingkat ini, dia pasti telah memperoleh keberuntungan yang luar biasa. Diketahui oleh semua orang bahwa di antara 13 kabupaten di negara bagian Tanah Langit, tidak ada Raja Bela Diri, tidak ada harta karun tingkat 6, dan tidak ada seni bela diri tingkat 8. Aku tidak mampu mengundang seorang penguasa bela diri. Xiu tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika dia mampu membelinya, dia tidak bisa melakukannya saat ini. Jika orang tahu bahwa dia, seorang kultivator yang tidak terkenal di tingkatan bawaan, memiliki warisan seorang penguasa bela diri, pasukan dari 13 kabupaten di negara bagian Tanah Langit akan menginginkannya. Mereka akan merampoknya dan membunuh Xiu dengan segala macam cara, dan hidupnya tidak akan ada kedamaian. Adapun harta karun tingkat ke-5 untuk mengundang Raja Bela Diri, tidak masalah jika mereka diekspos. Bagaimanapun, aku harus menghilangkan semua potensi bahaya kali ini. Kali ini, Xiu benar-benar mengambil keputusan.